potong aja dari situ. Kalau dia sudah miskin, wah susah itu. Karena ini adalah sebuah konspirasi, maka saya tidak akan sebutkan nama kotanya apa. Kita pura-puranya nggak tahu. Pura-pura nggak tahu. Pura-puranya nggak tahu. Di suatu kota. Di suatu kota. Di suatu kota. Konoha. Dan ini sebenarnya berlaku untuk semua kawasan sebenarnya. Jadi ada sebuah daerah yang penuh sekali dengan sampah. Bagaimana cara mengatasi sampahnya? Orang-orang di wilayah itu tuh gak mau santai, Pak. Pengennya sibuk. Jadi pengennya sibuk, pengennya repot, gak mau santai. Kalau mau buang sampah, pilah saja organik, anorganik. Sehingga yang organiknya nanti kalau sudah terpilah, itu bisa jadi pupuk, bisa diolah jadi pakan ternak, bisa jadi pakan ikan. Sedangkan yang anorganik, itu misalkan bisa jadi pembangkit listrik, bisa jadi apa. Santai, selesai, dan mereka nggak usah ngapa-ngapain lagi. Cukup sudah dengan cukup dengan memilah gini, udah selesai. Tapi bangsa ini tidak mau, bangsa ini pengennya repot. Jadi ketika misalkan ada di sebuah pasar, katakanlah misalkan pasarnya itu adalah pasar Swiss. Pasar Swiss itu tempat parkirannya jadi tempat lapak. Parkirnya di pinggir jalan. Trotoarnya jadi tempat orang-orang yang berjualan juga dan sebagainya. Sampah bertebaran di mana-mana. Orang yang mau beresin sampah itu sehari di satu pasar itu saja itu sampai mengangkut 5-10 ton per hari sampah dan campuran. Kan coba kalau misalkan dipikir ya, kalau mau santai dipilah saja jadi 2, nanti sampah itu yang satu buat pakan ternak, pakan kambing, yang satu lagi bisa ini, udah selesai. Tapi enggak, ini dicampur karena buang sampahnya semuanya sembarangan. Buang sampah sembarangan, terus mereka bayar Rp4.000 per orang untuk biaya di situ. Jadi mereka rela bayar demi repot. Siap bayar Rp4.000 per orang demi repot. Setelah itu akhirnya apa? Sampah itu dibuang ke satu tempat, dibuang per bulannya harus bayar Rp1 miliar. Dari satu kota ke kota yang lain dibayarnya Rp1 miliar. Jadi per tahunnya harus bayar Rp12 miliar. Saking ingin repotnya, saking ingin bayarnya. Kan kalau misalkan diolah, itu dapat duitnya gede. Bayangin satu pasar itu menghasilkan sekitar 2,5 ton sampah organik per hari, per pasar. Itu kalau diolah jadi pupuk misalkan, itu kita dapat duit tanpa ngeluarin uang gitu, cukup ngambilin aja. Tapi karena pengennya repot, mendingan dibuang, bayar 12 miliar setahun. Lalu datanglah sebuah negeri yang lain. Negeri yang lain itu, negeri di sana tuh sipit-sipit. Negeri yang sana itu datang, kami buka tempat pengelolaan sampah, pengolahan sampah, cukup Rp300 juta saja satunya, itu bisa untuk menangani sekian ton per hari. Dan bisa dioperasionalkan setiap hari. Sehingga dengan 3 unit saja alat pengelola sampah, itu sampah di satu kota itu selesai. Cukup Rp300 juta, dikali 3 berarti Rp900 juta. Katakanlah 1 miliar. Dengan ongkos kirim, operator dan lain sebagainya 1 miliar cukup ditawarkan kepada kota ini. Apa yang kota ini mau? Tidak, kami pengen repot, kami pengen bayar mahal. 12 miliar. Pengen tetap bayar 12 miliar karena apa? Karena di sana sudah ada preman-preman yang menunggu jatah bulanan 1 miliar rupiah. Jadi harus dibuang ke sana, numpuk menggunung sampai bau, sampai siap-siap meledak lagi, sampai apa? Tetap harus jaga di sana karena apa? Karena ada jatah preman 1 miliar rupiah. Daripada harus beli dari negara sipit yang Rp300 juta per unit dan bisa digunakan setiap hari dan bisa menyelesaikan semua masalah. Nah ini adalah fenomena yang terjadi di negara itu, di kota itu. Hampir kelepasan. Nah ini fenomena seperti itu. Jadi sebenarnya di negeri itu mereka tidak butuh orang pintar karena sudah terlalu banyak. Tidak butuh orang jujur karena di sana banyak orang yang jujur. Tapi orang yang jujur, orang yang baik tidak dipakai.
Yang dipakai adalah orang-orang yang pengen repot, pengen bayar, pengen capek. Demi untuk apa? Demi untuk bisa menyuplai uang buat sejumlah preman-preman yang tadi itu. Coba kalau misalkan kita mulai dari kesadaran yang sederhana. Yang itu sampah dipilah nanti buat magot. Magot dipakai buat bioenzim. Itu dijual harganya mahal banget. Tapi nggak mau gitu, mendingan dibuang terus kita bayar Rp2.000 per hari, biar nanti dari sini bayar juga Rp1 miliar per bulan. Seperti itu saja. Nah, gimana cara mengatasi masalah-masalah yang ada di sini? Ini sulit ternyata, karena apa? Karena preman-preman yang tadi ada di situ itu, setiap pemilu dia merekayasa masyarakat agar tetap jadi bodoh. Makanya tadi kalau misalkan ada pertanyaan, ini orang-orang bodoh itu digimanakin? Tadi ada pertanyaannya kayak gitu. Orang bodoh itu wajib dipelihara demi pemilu lebih baik dan lancar. Ada sebuah pertanyaan nakal, adakah politisi-politisi yang akan terpilih kalau orang Indonesia pinter-pinter? Lah kesebut nama Pak. Tapi itu sebenarnya pertanyaan yang retoris gitu ya. Jadi adakah politisi-politisi di Indonesia yang bisa terpilih kalau orang Indonesia itu pinter-pinter? Ya ternyata sebenarnya ada aja. Cuman maksudnya adalah untuk banyak kasus, untuk banyak oknum, kebodohan, kerepotan, kesengsaraan memang secara sengaja dipelihara. Saya bertemu dan berdiskusi langsung dengan politisi yang dimaksud, yang mereka memang secara literal mengatakan kebodohan masyarakat itu penting, karena dari situlah kami dapat suara. Jadi nanti itu akan berulang lagi. Nanti akan ada inovasi baru, temuan baru. Sampah ini akan selesai dalam waktu segini. Atau Singapura, kami beli sampah dari Indonesia untuk dijadikan pembangkit listrik dan lain sebagainya. Ada upaya-upaya seperti itu. Tapi tahu nggak, Indonesia sampai sejauh ini adalah importir sampah terbesar di dunia. Importir. Sampai sekarang Indonesia impor ribuan ton sampah dari Belanda. Jadi Belanda kalau mau buang sampah ke sini. Belanda negara yang jauh itu kalau mau buang sampah tuh ke Indonesia. Kenapa? Di Indonesia sampah-sampah itu diolah jadi kursi plastik, diolah jadi. Kenapa nggak ngambil sampah dari Indonesia aja? Campur, susah. Mendingan beli sampah dari Belanda, diolah di sini, dijadikan sebagai kursi. Sedangkan sampah yang di Indonesia dijadikan gunung, ditumpuk di situ. Betapa ingin repotnya dan betapa ingin mahalnya. Kalau misalkan mau sedikit aja, pilah. Udah itu si sampah itu kan jadi kursi, jadi apa? Gak usah kita impor sampah dari Belanda, gak usah kita impor sampah dari Malaysia, gak usah kita impor sampah dari Australia. Tapi kita rela bayar mahal untuk beli sampah dari negara lain, hanya agar kita tetap bisa buang sampah sembarangan dimanapun, dan agar kita bisa bayar uang Rp4.000 per orang demi sampah itu. Luar biasa, tepuk tangan kepada negara yang sangat hebat itu. Rela repot, rela bayar, rela mahal, demi apa? Demi kekonflikan ini. Demi kebodohan yang ada. Ya itu teori konspirasi. Semoga jangan mudah percaya sama cerita-cerita konspirasi. Karena ya namanya juga konspirasi. Kita mah cukup paham aja gitu. Terima kasih Pak. Tapi kalau ini luar biasa, tepuk tangan dulu buat Pak Guru. Bapak Ibu tahu nggak kalau sampah itu adalah aset terbesar untuk menyandera pemerintah dan tekanan terempuk untuk memaksa pemerintah mengeluarkan dana non-budgeter. Jadi ketika sampah sudah menumpuk, pemerintah itu ditekan secara psikologis untuk mengeluarkan dana yang tidak ada dalam APBD. Dan dananya itu tidak terhingga itu. Di luar apa yang bisa kita bayangkan. Tadi yang Pak Guru sampaikan itu betul. Jadi sampah itu jangan meremehkan karena bau becek dan kotor, itu uang tuh. Dan kenapa dari zaman Majapahit cara kita untuk mengelola sampah sama, buang, pungut, timbun. Ya, orang pakai buang kan, ada orang memungut, ya, lantas dibawa ke satu tempat, ditimbun jadi gunung yang tadi Pak Guru sampaikan. Itu benar. Dan ingat Bapak Ibu, Sari Mukti tahun ini sudah tidak menerima organik. Ya, kalau sampah residu ini diterima. Tapi kalau organik, sisa makanan yang bisa membusuk di tanah itu ditolak. Karena itu mereka sudah nggak punya daya tampung. Siap-siap kita punya pesta sampah lagi di
2025. Itu tadi Pak Wali udah punya PR baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu Ya. dan Teh Ocha, Bapak Ya, Martin. Martin, Ya. Pak Guru Gembul juga udah Lu cocok jadi lurah ya, setiap orang disapa sama lu bener. ya karena udah menyempatkan gitu Ya. waktunya gitu ya kan waktu seseorang itu sangat mahal gitu. Keren. Siapa nama? Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Aldo Said, bisa dipanggil Aldo. Oke. Halo guys. Ya, jadi aku tuh bukan ingin menanya, justru memberikan sebuah solusi yang dari Pak Martin tadi. Iya, iya. Sebelumnya Aldo ini dari jurusan Politeknik Kesehatan Bandung, jurusan Kesehatan Lingkungan. Jurusan Kesehatan Lingkungan saya ini mengurusi tentang permasalahan sampah, permasalahan air, permasalahan udara, permasalahan tanah, serta climate change. Dan kebetulan penelitian saya juga tentang pasar. Nah, untuk dari solusi dari sampah dulu. Nah, solusi dari sampah ini kita itu harus meningkatkan awareness terlebih dahulu di masyarakat Indonesia. Kenapa sih harus awareness dulu? Karena pengetahuan itu sebuah senjata bagi sebuah negara. Ketika kita memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, kita juga dapat bisa menggerakkan dari bidang agama, ekonomi, politik, semuanya itu bisa berjalan. Ketika awareness-nya udah ada, baru kita aksi nyata. Aksi nyatanya itu bisa dengan door to door kepada masyarakat, mau di RT RW, mau tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, tentang awareness pendidikan tentang sampah tersebut. Nah, dari itu Aldo tuh membuat sebuah NGO namanya berbuat.id. Nah, itu tuh tentang pengajaran kesehatan lingkungan yang diajarkan kepada anak kecil. Yaitu sama cutting Aldo. Berbuat.id. Itu buatan kamu sendiri. Iya. Sendirian. Enggak, berlima, bareng anak kesehatan lingkungan. Berbuat.id ini Aldo buat gitu untuk mengedukasi anak-anak kecil. Karena Aldo tuh punya saudara di Swiss. Di sana tuh, di Swiss itu benar-benar edukasi sejak dini itu benar-benar sepenting itu. Bahkan ada yang buang sampah sembarangan saja sampai dipelototin gitu. Padahal cuman buang sampah kayak gini, tapi kayak lagi ngeliatin maling. Jadi benar-benar awareness-nya tuh udah tinggi banget kalau di luar negeri. Jadi problem permasalahan sampah itu edukasi terlebih dahulu. Dari konten sosial media ataupun seperti seminar-seminar seperti ini juga sangat baik gitu untuk meningkatkan awareness masyarakat tentang permasalahan sampah. Mungkin solusi itu yang bisa Aldo sampaikan. Terima kasih. Ini mah tawaran ya, semoga di sini banyak investor. Jadi misalkan solusi cepatnya gini, solusi misalkan soal sampah ya, kita tuh punya undang-undang, buang sampah sembarangan itu 500.000 didendanya misalkan ya, yang seperti itu. Gimana kalau misalkan kita berdayakan masyarakat untuk saling berperang satu sama lain untuk membersihkan. Jadi misalkan gini, ada yang buang sampah, foto sama orang lain, kita bikin aplikasinya, bikin sebuah aplikasi di pemerintahan Kota Bandung. Aplikasi itu ada yang moto langsung kirimin ini datanya begini, langsung petugas datang mendenda orang itu, kemudian sebagian dari uang dendanya itu diserahkan kepada orang yang melaporkannya. Jadi setiap orang yang melaporkan orang yang itu, dia dapat duitnya dari situ. Maka setiap orang itu akan berusaha berlomba-lomba untuk tidak buang sampah, sekaligus untuk nyari siapa yang mau buang sampah karena dari situ dia dapat penghasilan. Apanya? Sanksinya denda. Iya, sanksinya kan udah ada. Hah? Nah, kalau misalkan tidak bayar denda, kan ada tunjangan-tunjangan dan ada subsidi-subsidi pemerintah terhadap satu orang tertentu. Potong aja dari situ. Kalau dia sudah miskin, wah susah itu. Nah, kalau misalkan dia sudah miskin, maka dia bisa ganti sama seperti pemerintahan kolonial Belanda, ganti dengan kerja sosial selama sekian hari. Misalkan, tapi intinya adalah soal kepemilikan aplikasi itu. Dan menurutku sebenarnya hari ini Gen Z pun punya anak-anak muda lah ya kita sebutnya. Anak-anak muda pun punya daya upaya untuk bisa men-influence anak-anak lainnya dengan cukup masif. Jadi sebenarnya banyak sekali upaya yang anak-anak muda hari ini lakukan juga untuk menuju ke arah perbaikan sana, tapi memang belum bisa sampai semasif itu ataupun juga sampai ke akar-akarnya seperti apa yang tadi bapak-bapak sampaikan gitu ya, karena tadi keterbatasan kita dalam kita belum punya sistemnya nih, dan setiap memandang sesuatu jadinya sepertinya hal-hal tadi terkait sampah, kemacetan, ujung-ujungnya akan bermuara pada
kebijakan-kebijakan publik yang pemerintahnya lakukan. Kemacetan akan jadi sulit bisa diatasi ketika kebijakannya tidak diperbaiki. Ketika transportasi umum jadi hal-hal yang menakutkan justru. Hal-hal yang memalaskan gitu. Karena ya tadi, karena kita bingung mau naik transportasi umum pun sebenarnya kita mau. Kayak gaya hidup yang ada di luar negeri kita mau. Tapi sistem hari ini masih belum bisa memfasilitasi hal tersebut. Kemacetan-kemacetan yang masih terjadi di mana-mana, Kota Bandung belum ada perbaikan, di transportasi umumnya baru mungkin ada bus, Transmetro dan lain sebagainya, tapi itu pun masih sangat minim gitu. Jadi kita sebagai anak muda perlu menyadari itu dari hari ini untuk bisa nanti, untuk bisa bergerak ketika kita sudah bisa punya sistemnya juga gitu, kita bisa tergabung dalam sistemnya gitu. Jadi hari ini kesadaran-kesadaran yang kita miliki sebagai anak muda perlu terus diasah, perlu terus dipelajari dan juga mendapatkan informasi tadi, informasi-informasi penting dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah masuk melihat bagaimana sistem dunia ini bekerja gitu. Jadi hal-hal fiksi mungkin ataupun juga hal-hal impian-impian kita yang ada di dalam kepala kita nantinya bisa terimplementasikan juga gitu. Jadi ini tadi aku mau mencoba untuk bisa menanamkan ke diriku sendiri dan juga ke teman-temanku yang ada di sini ataupun juga yang nanti bisa menonton ini gitu ya, bahwa pergerakan sekecil apapun yang kita lakukan hari ini itu tidak ada yang sia-sia. Kita mengedukasi yang lebih bawah itu artinya preventif. Itu artinya kita mencoba untuk menabung bahwa akan ada perubahan yang terjadi di masa depan lewat generasi-generasi muda yang sadar ini. Makanya tadi sebetulnya ini obrolan yang cukup produktif karena ada dua sudut pandang nih. Mungkin tadi yang disampaikan Aldo ada beberapa hal yang belum konkret gitu ya disampaikan di sini. Tapi aku yakin ada penjelasan-penjelasan lainnya sebetulnya. Tapi karena waktu dan ya keterbatasan belum bisa tersampaikan. Dan ya mungkin hari ini tadi terima kasih banyak untuk sharingnya ya om-om semuanya, akang teteh, karena hari ini jadinya akan terbentuk relasi ataupun juga jembatan agar ya tadi ke depannya kita bisa lebih sama-sama lagi, lebih berkolaborasi lagi, lebih melihat satu sama lain dari perspektif masing-masing juga untuk bisa membawa Bandung ataupun Indonesia bisa jadi lebih baik mengatasi kemacetan, mengatasi sampah dan juga mengatasi komunikasi kita bersama. Gitu mungkin Om. Biasa saya menolak untuk closing statement karena saya percaya, saya yakin ini bukan pertemuan terakhir kita. Saya yakin kita akan bertemu lagi, berkolaborasi lagi, saling mengkoneksikan diri lagi, dan kita tidak menutup dengan sebuah statement. Karena setelah dari tadi kita berbicara, berwacana, berdialektika, sudah saatnya kita melakukan sesuatu yang lebih penting, yaitu bertindak. Kita tidak akan berhenti sebelum kita bertindak. Jadi we care, we speak, and we act. Kita akan bertindak. Terima kasih.